Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Prabowo Subianto menyinggung soal senyum berat Anies Baswedan usai kalah dalam Pilpres. Prabowo juga mengatakan pernah merasakan berada di posisi yang kalah dalam Pilpres. Sesungguhnya, menurut hemat kami, ketiganya itu saling menguatkan apabila kompasnya sama. Kompas apa yang sama? Keadilan. Ketika kompasnya keadilan, maka Indonesia, Muslim, global adalah satu. Dan dalam sejarah perjalanan kita yang panjang ini, kita punya tanggung jawab yang besar. Makanya Ramadan ini menjadi momen reflektif untuk mensinergikan tiga identitas tadi, sehingga kita tidak mudah terseret dengan narasi sempit yang memecah-mecah. Caranya ada banyak. Menjadikan Ramadan sebagai bulan di mana sumber empati lintas batas itu dibuka. Bukan hanya bulan untuk mendekatkan diri pada Allah, tapi juga untuk menajamkan kepekaan terhadap ketidakadilan dimanapun juga. Di Palestina, di Sudan, di Papua, bahkan di sekitar rumah kita. Sehingga doa dan solidaritas kita melampaui batas suku, melampaui batas madhab, dan melampaui batas negara. Dan sebagai warga global kita melihat apa yang sedang terjadi saat ini. Pada saat ini kita menyaksikan ketidakadilan operasi-operasi militer yang berlangsung tanpa menghiraukan hukum-hukum internasional. Nah, dalam situasi yang penuh pergeseran ini, bagaimana dengan sikap kita? Apalagi kita di Indonesia ini harus diakui, kita ini adalah jangkarnya Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ada penduduk lebih dari 700 juta. Dan 280 juta itu adalah penduduk di Nusantara. Karena itu kita punya peran dan potensi peran yang luar biasa besar. Saat ini, saatnya bagi kita untuk menunjukkan bahwa tanggung jawab yang diberikan kita sebagai umat terbaik tidak disia-siakan. Kuntum khairul ummati ukhrijatil linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini dijadikan sebagai umat terbaik. Ukhrijatil linnas, yang itu artinya tanggung jawabnya bukan internal. Ukhrijatil linnas ini artinya tanggung jawabnya itu eksternal. Umat terbaik tidak diam saja kalau menyaksikan ada masalah. Bahwa di bulan ini kita didorong untuk meningkatkan ketakwaan, tapi pada saat yang sama kita berada di dunia yang gonjang-ganjing. Bila situasi di kanan kiri kita tenang, situasi di kanan kiri kita nyaman, keadilan hadir, bisa kita konsentrasi domestik, pribadi, lingkungan kita saja. Tapi bila dunia, lingkungan sedang tidak tertata, bahkan ada ancaman kerusakan, tidak bisa diam. Karena itu takwa di sini jangan dipahami sebagai sebatas ritual. Ini harus dipahami jauh lebih luas. Takwa sebagai keadilan dalam kekuasaan. Takwa sebagai amanah dalam mengelola titipan. Takwa sebagai keberanian bersikap lurus. Takwa itu berarti berani bilang ini salah meski tidak populer. Menolak untuk ikut arus kebohongan. Tetap memegang prinsip ketika media sosial, ketika kelompok-kelompok, ketika kekuasaan mendorong ke arah yang bertentangan dengan nurani dan bertentangan dengan prinsip-prinsip din kita. Dalam konteks geopolitik hari ini, semangat takwa ini diterjemahkan sebagai kemampuan menahan diri dari reaksi, dari sikap yang terburu-buru, dari sikap yang reaksioner, tapi dari sikap yang tegas dan memegang teguh pada prinsip. Negara yang berprinsip pasti tidak tergesa-gesa dan ikut arus propaganda. Pasti. Tapi memeriksa fakta, mengukur dampak, lalu kompas keadilan tadi dipegang terus, sehingga selalu berpihak kepada yang lemah, berpihak pada yang tertindas, dan tidak menjadikan penderitaan mereka yang tertindas sebagai komoditas politik. Karena itu, di bulan puasa ini, di mana umat Islam sedang menahan yang halal itu ditahan. Ini kesempatan untuk juga melatih refleks,
menunda respon reaktif, memperkuat reflektif, dan baru kemudian bertindak. Jadi, dari masjid ini, kita ingin sama-sama melihat bagaimana kita sebagai bangsa, kita sebagai negara merespon situasi yang sedang terjadi sekarang. Seperti catatan tadi, negara sudah punya sikap, tapi banyak yang memberikan kritik. Dan saya ingin mengajak kepada umat Islam semua, respon kita dalam menghadapi tragedi-tragedi dunia harus bergerak dari respon simbolik menjadi respon yang lebih substantif. Apa respon simbolik itu? Ganti profil picture. Ikut pawai. Menggalang dana. Itu semua baik, tapi sering sesaat. Dengan ukuran umat yang begitu besar, dengan kewibawaan posisi yang amat tinggi, kita harus bisa mendorong respon pada persoalan-persoalan global itu menjadi kebijakan-kebijakan negara yang didukung oleh rakyatnya, yang dituntut oleh rakyatnya, yang lebih sistemik. Seperti apa misalnya? Jelas-jelas membatasi produk dan perusahaan-perusahaan yang aktif dalam mata rantai ketidakadilan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik dan Iya. Ini menarik sekali teman-teman, bagaimana kalau kita ingat ya, pernyataan Prabowo Subianto pada saat penetapan dirinya sebagai pemenang pemilu atau pemenang Pilpres 2024 yang lalu teman-teman. Salah satu pidato Prabowo itu adalah mengatakan bahwa saya tahu, katanya, senyum Mas Anies ini berat ya. Ya sebenarnya ini adalah sindiran juga ya, dan ini kalau kita melihat per hari ini teman-teman, bagaimana apa yang dilakukan pemerintah ya, itu selalu dikritik ya oleh Anies Baswedan teman-teman. Dan Anies walaupun kalah Pilpres, ia tidak kemudian bergabung sebagai orang yang mendukung pemerintah, namun beliau mengambil sikap sebagai oposisi yang siap mengkritik pemerintah teman-teman, menjadi penyeimbang, karena itu memang dibutuhkan oleh negara kita saat ini, yaitu orang yang berani mengkritik, berani memberikan saran ya. Kenapa? Karena negara kita ini demokrasi ya, negara yang terdiri dari berbagai elemen, jadi sangat perlu untuk menjadi oposisi. Selain menjadi oposisi, Anies juga membangun negara melalui gerakan-gerakan yang ia buat ya. Gerakan sosialnya, aksi bersamanya ya. Sampai ia membuat partai ya. Dan itu adalah langkah-langkah strategis yang Anies lakukan teman-teman. Dan kalau kita melihat ya, bagaimana Anies sampai detik ini pun menjadi sorotan teman-teman. Apa yang Anies lakukan selalu menjadi sorotan ya. Itu adalah sebuah langkah yang sangat jenius menurut saya, langkah yang baik. Karena apa? Karena itu adalah untuk kebaikan Anies juga ke depan, untuk bangsa dan negara kita teman-teman. Pilpres 2029 ini ya suhunya juga sudah mulai panas ya. Saat ini bagaimana banyak sekali survei tentang siapa yang akan bertanding di pemilu 2029 nanti teman-teman. Ya, apakah Prabowo, Anies, atau masih ada calon lain ya. Sampai detik ini hanya dua itu saja yang sudah terlihat dideklarasikan, yaitu sang petahana Prabowo dan Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai Gerakan Rakyat, dan ini sangat mantap sekali. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam.